Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Allah ya'ala darajati wal jannah wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa qadim barakatihim. الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية سلامة محبة الإمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيف الشرحاء سلام بن عمر دارت ونحب أبو بكر بن معصر العطاء ثم إلى سيف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai hikmah yang ke berapa? 58. Mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu asbagha alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Ketika engkau mendapatkan anugerah berupa ketaatan dan engkau merasa cukup dengannya, berarti Allah telah mencurahkan nikmatnya
lahir dan batin. Ini makna terjemah. Artinya kesempurnaan paling sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu adalah berupa kenikmatan dijadikan oleh Allah mau mengerjakan perintahnya dan mau meninggalkan larangannya. Seorang yang sudah mendapatkan keadaan ini berarti dia telah mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang mendapatkan taufik, bukan lagi hidayah, bukan. Kalau hidayah itu rupanya petunjuk, pengetahuan. Kalau taufik rupanya khalaqal quwwah li ta'ah. Allah menjadikan kemampuan untuk kita melaksanakan ketaatan. Untuk bisa melakukan yang sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnahnya Nabi, dan menjadikan kita tidak butuh lagi kepada selain Allah, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa ketaatan itu datang dari Allah dan dengan Allah dan untuk Allah dan hanya kepada Allah. Lillah, billah, ilallah, alallah. Maka ketahuilah bahwa ketika sampai pada keadaan yang demikian, sempurnalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, zahir batin. Zahirnya diberikan nikmat berupa melakukan ketaatan. Batinnya diberikan nikmat berupa kenikmatan melaksanakan ibadah. Mengetahui dari mana sumbernya ibadah, kemana tujuannya ibadah, itu sudah nikmat yang paling sempurna. Maka janganlah kita memandang, apalagi mengandalkan ibadah yang telah ada pada kita. Tetapi kita harus bisa memandang bahwa itu semua adalah datang dari Allah, dan itu semua dengan pertolongannya Allah. Itu semua untuk mencari keridhaannya Allah, dan itu semua kita serahkan, kita kembalikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya hanya kepada Allah. Itu disebut lillah. Karena kita biasanya kalau
lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu dimaknainya apa? Hah? Sholat fardu lillah. Oh, saya sholat karena Allah. Karena Allah itu karena apa itu? Karena diperintah Allah atau karena ditolong Allah? Maka ini harus disempurnakan maksudnya. Ya karena diperintah Allah, ya karena ditolong oleh Allah, dan tujuannya hanya kepada Allah, gitu kan? Terus apa? Mau untuk lillah itu untuk mencari ridhonya Allah. Kalau mau dipisahkan lillah, billah, fillah, wa alallah. Maka ibadah itu semata-mata karena taufiknya Allah, maka berpeganglah pada pertolongannya Allah untuk segala yang terjadi di dunia atau di akhirat. Bukan berpegang pada hasil gitu loh. Berpeganglah pada pertolongannya Allah. Karena ibadah itu ciptaan Allah, hasil yang Allah berikan. Ibadah itu nggak bisa kamu pegangi untuk apa-apa, nggak bisa. Yang kamu pegangi adalah yang bisa menjadikan ibadah itu. Bukan berpegang kepada ibadahnya, bukan. Kalau kamu berpegang kepada ibadahnya, berarti kamu menganggap ibadah itu bisa menjadikan sesuatu. Ente merasa udah sholat, terus menganggap sholat saya akan membawa saya ke sini. Saya merasa udah bisa hatam Quran, oh hataman Quran saya bisa membawa ke sini. Merasa udah bisa haji, udah bisa zikir, udah bisa. Padahal semua hasil ibadah itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pegangan kita bukan pada ibadahnya, tapi pada pertolongan Allah. Kenapa? Kalau Allah bisa menolong kita untuk ibadah, maka Allah bisa menolong kita untuk yang lain-lainnya. Gitu loh. Karena kalau kita ditolong oleh Allah untuk ibadah, kemudian ibadahnya kita pegangin, ibadah ini nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa. Yang bisa bikin yang lain adalah Allahnya, bukan ibadahnya. Maka berpeganglah pada pertolongannya Allah. Dengan pertolongan Allah itulah ente bisa masuk surga, bisa mendapat kenikmatan, bisa berkumpul dengan para nabi, bisa mendapat ampunan. Itu atas pertolongannya Allah, bukan atas ibadahnya, bukan. Seumpama, ini contoh, kita sedang berjalan di sebuah jalan, lalu kita tersesat. Pernah? Buka Google dong. Hah? Oh iya. Google-nya bikin tersesat. Update. Lalu ada orang yang datang dan mau menunjukkan jalan ke tempat tujuan kita. Dia lagi bingung nih mau kemana, arahnya ke sono. Ada orang datang, bro mau kemana? Mau ke Pantai Mutiara, mau ngaji. Udah saya tunjukin jalan. Apa mau sekalian saya anterin? Wes, apa nggak top ini? Nggak cukup dianterin, nggak cukup ditunjukin jalan, tapi sekalian dianterin.
Maka setelah kita bisa mendapat pertolongan, udah diantar, ditolong sampai ke tujuan, maka setelah sampai itu jangan pernah mengandalkan keadaan yang ada pada kita. Setelah sampai ini tujuan, terus menganggap di tempat tujuan itu, lah saya udah selamat nih, bisa sampai ke tempat tujuan. Padahal tempat tujuan kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa ngapa-ngapain itu yang nganterin tadi. Mestinya, tuh yang nganter kemana, gitu loh. Kenapa? Kalau dia bisa nganter kamu ke tempat tujuan yang satu, dia bisa nganter kamu ke tujuan yang lain yang banyak, gitu loh. Kalau tempat tujuan itu yang kamu andelin, ya kamu di situ aja, kemana-mana lagi udah. Mau kemana lagi emang? Lu mentok di situ aja, nggak bisa dapat yang lain. Tapi kalau ente berpegang sama yang nolongin tadi, bro jangan pergi dulu, sini aja dah. Kenapa? Habis ini anterin saya ke sono ya, sono lagi ya. Oh, dapat macam-macam ya. Ya, makanya kalau sudah ketemu sama pras, jangan boleh pulang prasnya, udah sini aja pras lu, jangan kemana-mana. Jadi orang itu keliru, kadang setelah dia mendapatkan sholat, dianggap sholat itu tujuannya, gitu loh. Bukan. Yang kamu pegang jangan sholatnya, tapi yang bikin kamu bisa sholat, itu loh pegangannya. Jangan pernah berpegang mengandalkan keadaan yang ada pada kita, tapi kita berpegang pada si pengantar itu. Lalu setelah kita sampai pada tujuan, mestinya kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan si penolong. Pantasnya begitu enggak? Udah ditolong nih, dianterin sampai tujuan. Yang nolong diwedangin mestinya. Wedangan dulu. Makasih. Ini udah dianterin, nyampe tujuan, yang nganterin dimintain upah lagi. Kasih upah dong saya. Ini kira-kira sedeng apa sedeng? Waras nggak kira-kira? Yang mestinya bayar ente apa yang nganterin? Ente kan yang dianterin, kok malah yang nganterin suruh bayar. Ente udah dianterin oleh Allah, ditolong Allah, udah bisa sholat. Setelah sholat, ya Allah upahnya mana ya Allah. Ente udah bisa sholat itu. Coba ini nggak ngaji, ini nggak nyampe. Ente akan selalu minta upah dari sholat kamu, karena menganggap sholat itu hasil dari saya, gitu loh. Padahal ente ini kesasar, nggak tahu jalan apa-apa, nggak mau tahu tempat sholat, nggak bisa tahu yang namanya sholat, nggak bisa gerakan sholat, nggak bisa. Ditolong semua, cara sholatnya didatengin Nabi, diajarin bisa sholat, terus dikasih tenaganya, dikasih pertolongannya, sampai dikasih umurnya, dikasih selesai sholat, kamu ditolong semua oleh Allah. Setelah salam, minta upah. Itu kira-kira waras apa waras? Coba. Mestinya setelah kita sampai, kita menyenangkan menolongnya, bukan minta upah kepada sang penolong. Maka orang yang minta upah pada sang penolong, itu namanya perbuatannya buruk. Kata Sohibul Hikam, bukan kata saya, bukan.
Songong. Kata Sahibul Hikam, lu songong lu gitu. Tapi kalau yang nggak ngaji ini, oh kayaknya hebat banget, tapi sholat, Allah, terimalah sholat saya ya Allah. Berikanlah saya kedudukan yang tinggi ya Allah. Udah dianterin sholat, minta upah lagi. Tapi di level hikam itu dianggap jelek gitu loh. Di level kamu belum ngaji ini itu kayaknya hebat. Ente bisa sholat itu udah hebat. Udah sholat minta surga, minta udah hebat. Tapi di level hikam, buruk itu buruk, jangan begitu. Gitu. Coba. Ini kamu dinaikkan level namanya. Kamu dikasih tahu bahwa tujuannya itu bukan di situ, bukan. Yang mestinya kamu tuju itu mana? Yang nganterin kamu, bukan tempat tujuan kamu. Maka nikmat yang zahir seperti itu bisa sempurna dalam ibadah, dan nikmat yang batin bisa memahami bahwa ibadah itu datang dari pertolongan Allah. Ini pertanyaannya yang jahit semalam itu. Siapa sih? Ini puncaknya nikmat di sini. Jadi lain itu begitu, jadi lembut hatinya itu. Dohirnya tahu diantar oleh Allah, batinnya tahu ini atas pertolongan Allah. Bila kita mendengar panggilan Allah dan mendengarkan larangan Allah, maka bersegeralah kerjakan itu. Lalu sadarilah bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa, hanya karena Allah lah kita bisa beribadah, dan Allah lah yang menciptakan ibadah itu. Dan karena Allah pula lah kita bisa menjauh dari kemaksiatan. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya. Daya untuk apa? Tidak ada daya untuk apa? Untuk mengerjakan ibadah. Dan tidak ada upaya untuk apa? Meninggalkan larangan Allah. Kecuali atas pertolongannya Allah. Itu ada orang kok, hebat loh, dia nggak pernah mabuk, nggak pernah judi, nggak pernah main cewek, nggak pernah riba, nggak pernah. Kenapa? Itu perjuangannya, banyak mujahadah dia, banyak puasa, ngunci di kamar, nggak keluar. Itu bukan karena dirinya, bukan. Karena Allah memberinya pertolongan. Kalau Allah nggak ngasih pertolongan, jadi ente pengen nggak keluar rumah. Saya pokoknya hari ini nggak mau keluar rumah. Kawan kamu yang datang, Assalamualaikum, bro, bawain sebotol lagi. Lu nggak datang ke pangkalan, nih gue bawain nih. Astagfirullah, mau gimana? Allah gimana itu ya? Intinya udah nggak mau datang kawan kamunya. Gua enggak, dibukain, udah lu sedikit aja.
Enggak, dicekek lu. Repot kan. Kalau Allah enggak nolong, enggak bisa enggak. Jadi ente bisa menghindar maksiat, itu kalau enggak atas pertolongan Allah, Allah mudahkan, Allah jauhkan kawan-kawan yang maksiat, Allah enggak jadi enggak. Jadi jangan menganggap itu semua karena kemampuan kamu enggak, tapi ada kemudahan yang diberikan oleh. Kok tahu-tahu kawan saya enggak mau nyamperin, tahu-tahu kawan saya jutekin saya, lu seneng mestinya kawan-kawannya begitu jauh seneng. Ini malah sedih, kawan-kawanku mau nggak kemari lagi. Aneh, kalau datang maksiat lagi, mendingan nggak datang, udah ngapain lah begitu. Bila kita menjumpai kedua kenikmatan tadi, maka bergembiralah karena kita telah selamat dari sesuatu yang menghancurkan kita, yang menghancurkan amal. Seperti apa perkara yang menghancurkan amal? Seperti berpegang kepada amal ibadahnya. Udah sholat aman. Ada nggak orang begitu? Udah sholat, kalau udah sholat ayem rasanya untuk kayak nggak punya utang. Kayak dengan sholatnya mesti selamat, gitu loh. Sholat dipegangin sama dia. Udah bisa beramal, merasa aman. Amal, udah haji, udah puasa Senin Kemis, udah komplit dah, merasa yang lain mah kecil udah. Ini perusak amal tuh. Apalagi yang merusak amal, sombong, riya, ujub, takabur, sum'ah, itu perusak amal. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan tadi dan memohon agar Allah melanggengkan nikmat itu untuk kita. Ya Allah, langgengin nikmat ini. Artinya nikmat apa? Nikmat bisa beribadah dan nikmat bisa selalu menyadari ibadah itu atas pertolongan Allah. Menyadari bahwa yang saya harus berpegang adalah pertolongannya Allah, bukan ibadahnya. Ibadah itu, nih ditambahin lagi nih, tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, la yadkhula ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang beramal di antara kamu yang amalnya itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Hadis. Sahabat nanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Lah kalau ente gimana ya Rasulullah? Wala ana. Walaupun saya, kata Nabi, ibadah saya nggak bisa masukin saya ke surga, nggak bisa. Coba. Sahabat pinter nanya, lah kalau ente gimana? Kita nggak bisa ya Rasulullah. Kalau ente sama, karena ibadah kamu, ibadah saya, dua-duanya sama-sama makhluk diciptakan oleh Allah. Bukan ibadah kamu aja yang nggak bisa masukin ke surga, ibadah saya, kata Rasul, juga nggak bisa bawa saya ke dalam surga. Illa ayataghammidani Allahu minhu bifadlih wa rahmatin. Kecuali
Allah itu melimpahkan saya dengan banyak karunia dan banyak rahmat. Begitupun kamu. Kalau Allah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kamu, anugerahnya kepada kamu, maka kamu bisa masuk surga. Di surga itu masuknya bukan karena amal ibadah, bukan, tapi apa? Anugerah Allah, fadlnya Allah. Hatta Nabi coba. Ini hadis. Tapi jangan dipelintir hadis ini, ntar jadi rame ini. Hah? Yang menjadi tuntunan dari Allah pada kita adalah agar kita mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan tidak memandang pada ibadah itu, tapi hanya memandang kepada Allah. Tuntutannya begitu, perintahnya. Perintahnya kamu disuruh ibadah, sholat zuhur, sholat asar, puasa, zakat, perintahnya. Lah, karena kamu ngaji tauhid, kamu ngaji akidah, ngaji tentang keimanan, tahu makhluk itu nggak bisa ngapa-ngapain. Makhluk itu nggak bisa punya amal perbuatan. Ketika kok muncul amal kepada kita, maka tahulah kita bahwa amal itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuntutannya diperintah kamu beramal. Ketika sudah beramal, sadarilah amal itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak lagi memandang kepada amalnya, tapi memandang kepada pertolongan Allah. Kalau orang mandang sama amalnya, nanti ada yang kecil hati. Saya ini cuman bisanya fardu doang. Si anu hebat banget, bisa sunnah, bisa tahajud, bisa duha. Saya mah sibuk, harus kantor, harus kerja, pulang ngurusin anak, ada yang ngurusin cucian, nggak sempet lah saya mau sunnah, mau tahajud, mau. Terus saya dapat apa dengan sholat fardu? Ini berpegang pada amal namanya. Lah yang sudah bisa sunnah, bisa duha, bisa tahajud, bisa, saya mah udah bisa semuanya lah. Amalnya dipegangin akhirnya. Nggak berpegang pada pertolongannya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau bisa menolong saya walaupun cuman sholat fardu. Fardu yang kecil ini datang darimu ya Allah. Mudah-mudahan bisa ditambah lain waktu dengan yang lainnya. Itu. Dengan menyaksikan bahwa ibadah itu datang dari pertolongan Allah. Dan dengan pertolongan datang ibadah itu kita kerjakan karena perintahnya Allah. Datang dengan pertolongannya Allah. Dengan itu semua untuk mencari keridhoannya Allah dan hanya tujuannya kepada Allah. Apabila kita bisa beribadah dengan cara demikian, maka tidak akan muncul dari dalam diri kita sifat jelek, nggak ada. Kamu nggak akan muncul sombong, nggak mungkin muncul ria, nggak mungkin. Tumbuhan yang ditanam, dipupuk dengan baik, tanahnya dirawat, dicabutin
Nggak bakal tumbuh rumput situ, nggak. Tumbuh jamur, tumbuh hama, nggak. Tapi kalau ditanam doang, tinggal datang siram, tinggal macam-macam yang tumbuh. Ya rumput, ya macam-macam kan. Yang mana semua itu munculnya riya, ujub dan yang lain-lainnya berpegang pada amal, itulah perusak amal dan menjadi sebab tidak diterimanya amal tersebut. Tapi bila kita beramal dengan anggapan kita sendiri yang melakukan amal tersebut, maka akan muncullah sifat-sifat buruk tadi. Coba. Jadi kenapa tuh munculnya ujub, riya, sombong, takabur? Karena kita menganggap amal yang saya lakukan itu muncul atas kemampuan saya sendiri, bukan dimunculkan oleh Allah. Ketika dimunculkan oleh Allah, walaupun banyak, ente mau bangga dari mana? Wong Allah yang ngasih. Itu sedikit, ente mau jelekin dari mana? Wong Allah yang ngasih. Ente mau pamer dari mana? Wong Allah yang ngasih. Gitu. Wah. Lah mau dipamerin apanya? Mau dikasih sama Allah. Tapi kalau menganggap saya sendiri yang punya amal, wah. Ini loh. Sumber tumbuhnya penyakit hati, gitu loh. Dan sumber bersihnya dari penyakit hati dari sini. Kamu nggak memahami ini, akan tumbuh segala macam penyakit hati. Kamu paham ini, akan bersih dari segala macam penyakit hati. Maka kembali kepada Shahibul Hikam yang mengatakan apa? Ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan, bisa melakukan ibadah dan bisa memahami ibadah itu datang dari Allah, maka itulah kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan nikmat tersebut, nikmat ibadah, nikmatnya ma'rifat, nikmatnya berserah diri kepada Allah, hingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wastur lana aurati wa amin raati wa ufir Rabbi wa mauludina wa sairil hillani wa kulli di mahabbah jiratina suhbah limina ajma amina Rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli
صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله بدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.